Aktivitas petani kopi di Desa Puspamukti Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya kini mulai menggeliat. Mereka kini mulai naik kelas bersamaan dengan tawaran ekspor perdana kopi Arabica Java Sukapura yang ditanam di wilayah Cigalontang. Tujuan pengirimannya yakni kota mode Perancis di Eropa. Ternyata ketebalan kopi yang ada di gunung sini lebih terasa, bodinya lebih besar gitu, lebih montok. Gitu. Jadi untuk testingnya sendiri variatif. Memang itu nanti berhubungannya bagaimana proses kita dari pemanenan sama proses. Mungkin identiknya kalau misalkan yang dinamakan di sini kebetulan kopinya kita nggak nanam Robusta, kita tanam Arabica semua. Jadi cita rasa asamnya memang lebih kuat, tapi dengan proses yang ada nanti timbul beberapa rasa yang unik sesuai dengan proses yang dilaksanakan nanti di rumah produksi. Yang kita lihat kenapa sekarang petani lebih melirik daripada kopi yang kemarin sebelumnya dari Holti ya. Dari Holti karena ternyata yang dulu kita nggak bisa menikmati seperti apa sih kopi kita gitu kan. Ternyata pas kita menjajaki kopi yang kita punya tidak jauh berbeda dengan kopi yang lain yang dijual, yang notabene pemasarannya yang dikenal dengan ekspor yang impor gitu kan. Dan juga setelah pemasaran respon dari pasar bagus, ada tuntutan yang lebih, ternyata dari segi finansial bisa lebih menguntungkan dan juga permintaan pasar, jadinya lumayan. Itu menjadikan daya tarik kepada petani untuk lebih menggiatkan kembali kepada pertanian kopi daripada tadinya ke hal. Kalau dulu memang mungkin sempat yang namanya Cigalontang dikenal sebagai penyuplai cabai ya, cabai TW gitu, terus sayur-sayuran. Kalau sekarang mungkin berkurang sih enggak, tetap masih ada yang berjalan, tapi yang lebih kita lirik sekarang kopi, terlebih pangsa pasar internasional sudah mulai melirik dengan kopi yang ada di sini. Untuk pemasarannya selain dari regional atau nasional yang ada di sini, kita ikut event-event permintaan daripada tetangga-tetangga atau misalkan daerah sekitar Tasik, juga luar Tasik yang ada di Indonesia. Untuk luar negerinya Kanada sudah minta, Jepang, Thailand, termasuk yang kemarin kita ikuti di ISEF, ada beberapa negara di Timur Tengah siap menerima produk kita. Cuma untuk mempertahankan daripada produksi kita tidak bisa memberikan mereka dalam bentuk green bean. Yang kita bisa berikan tetap harus minimal daripada roast bean. Saya kita pengen mengangkat citra nama baik khususnya Tasikmalaya, Cigalontang, Puspamukti, supaya kopi Indonesia dikenal di dunia, bukan kopi mereka yang dikenal oleh kita. Ciri khas dari kopi Cigalontang punya rasa yang lebih yang ada di sini ya. Rasa atau bodinya lebih tebal, terus daripada cita rasa yang lebih unik gitu, lebih unik. Jadi istilahnya ada kadar asam, ada kadar manis, ada pahitnya. Itu jadi bisa kita nikmati dalam satu cangkir kopi dengan rasa yang tiga rasa itu unik. Jadi istilahnya kalau misalkan kita dari satu proses kita hanya menikmati pahitnya kopi gitu kan. Kita kasih suhu, kita menikmati yang manis sama pahit tapi nggak ada asamnya. Kalau ini dari kopi Cigalontang, khususnya dari kopi Arabica yang ada di sini, asam, pahit, manis kita bisa rasain dalam satu proses kopi yang kita sajikan dalam satu gelas. Gitu. Ada sekitar 11 desa yang menghasilkan kopi Cigalontang yang luasan lahan perkebunannya mencapai 6.200 hektar lebih. Dari jumlah itu sekitar 5.871 hektar diantaranya termasuk perkebunan umum. Rinciannya sekitar 3.273 hektar perkebunan rakyat, serta 1.807 hektar perkebunan besar negara.
Kini para petani kopi Cigalontang terus berinovasi untuk menghasilkan kopi unggulan dengan fokus ekspor. Untuk tahap awal petani kopi Cigalontang sudah mengirimkan 3 kali pengiriman ke Perancis dengan total belasan ton. Seperti diketahui sebelumnya rata-rata harga serapan kopi dunia turun hingga 30%. Tidak hanya soal jumlah pemesanan yang berkurang, namun harga kopi dunia juga ikut menukik.